ya, yang ingin saya tanyakan mungkin nanti bisa dijawab oleh Ustaz ya. Ini kan Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan satu golongan yang katanya akan masuk surga. Dari 73 golongan ini 72 itu akan kemana? Sementara mazhab-mazhab yang kita ikuti ini kan ada 4 mazhab. Lalu mazhab manakah dari 73 golongan ini yang satu golongan itu yang mengikuti mazhab ini? Ya. Dari 73 golongan, satu golongan ini ya, yang manakah yang mengikuti mazhab manakah yang mengikuti hingga nanti dijanjikan untuk masuk surganya. Mungkin itu saja, Dik. Terima kasih. Memang dalam hadis disebutkan bahwa ada 70 sekian, kira-kira 73 golongan pecahan daripada umat Rasulullah SAW yang dikatakan di situ seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Untuk diketahui, para ulama memberikan catatan-catatan terhadap riwayat ini, terutama soal angka 73 ini yang masih terbilang cukup ganjil. Maksudnya ada masalah. 73 ini yang mana, kan begitu, tidak bisa ditentukan. Dan apabila kita melihat fakta, ya ternyata di dalam umat Islam ada lebih dari 73 golongan sesungguhnya. Dan jika kita memilih golongan-golongan besarnya saja, maka paling 3-4 golongan. Tidak sampai 10, apalagi 70. Jadi kalau kita lihat kelompok-kelompok golongan-golongan besarnya, nggak nyampe 5, nggak nyampe 10. Jika kita lihat pecahan-pecahannya lagi, lebih 100-an. Terus 73 ini yang mana? Maka disitulah para ulama memberikan catatan-catatan. Alhasil fokusnya bukan di jumlah 73 itu. Dan bukan siapa yang masuk neraka. Ataupun golongan mana yang masuk surga. Bukan itu fokusnya. Titik tekannya adalah ciri-ciri yang masuk surga itu yang mana. Yang disebut dalam riwayat itu di penghujungnya. Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam satu riwayat demikian. Yang selamat itu adalah yang mengikuti Nabi dan sahabat Nabi. Mengikuti Nabi dan sahabat Nabi. Para pengikut dan penerus Nabi. Dari sanalah kemudian istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya fokuslah kita pada ciri-ciri itu. Mari kita ikuti petunjuk Nabi dan ajaran daripada sahabat, maka kita masuk surga. Golongan manapun tempat kita berafiliasi, itu tidak penting. Yang penting, tidak penting dalam arti tidak perlu kita bersikukuh bahwa kelompok ini yang neraka dan lain sebagainya, tidak. Selama kita yakini kelompok tersebut mengikuti Nabi dan sahabat, maka insya Allah itu masuk surga, selamat. Selain daripada itu, ya tidak usah terlalu justifikasi. Namun di sini yang perlu saya jelaskan juga bahwa tadi disebutkan 4 mazhab. Para ulama dari generasi ke generasi, mayoritas ulama hampir 100%. Jadi lebih di atas 95% ulama umat Islam di seluruh dunia dan dari masa ke masa itu mengikuti satu golongan. Maka kita sebagai orang awam tidak perlu terlalu pusing dengan persoalan ini. Cukup kita mengikuti apa yang sudah diikuti atau ditradisikan, diwariskan oleh para ulama yang jumlahnya melebihi 95% dari total umat Islam di seluruh dunia itu, maka insya Allah aman. Karena kata Nabi, alaikum bil jamaah. Dalam satu riwayat, alaikum bis syawadil a'zam. Nabi sendiri seperintahkan ikuti yang terbesar. Ikuti golongan yang terbesar. Nah, golongan yang terbesar ini sudah jelas mengikuti golongan yang disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dalam fikih 4 mazhab, dan dalam tasawuf adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi serta para penerusnya Imam Al-Ghazali dan seterusnya. 3 aspek itu, akidah, syariah, dan tariqah,
itu ikutilah golongan tersebut, maka insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena kita percaya bahwa apa yang diikuti oleh mayoritas ulama di seluruh dunia, insya Allah itu yang terbaik. Ya, ibaratnya ada 1000 orang ke kanan, 2-3 orang ke kiri. Lebih nyaman ikut yang mana? Pasti ikut yang ramai itu. Nah, ini ulama kita dari masa ke masa, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i termasuk, dan imam-imam lainnya, itu semuanya mengikuti golongan yang saya sebutkan tadi. Maka ikutilah itu, maka insya Allah kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin.